Selamat pagi. Perkenalkan, saya Gigi Priantono, SEMSI. Saya memulai karir sebagai dosen di Universitas Airlangga. Pertama kali dimulai sebagai dosen LB, luar biasa atau dosen kontrak pada tahun 2015 di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Kemudian pada tahun 2016, saya melamar sebagai dosen tetap non-PNS di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, dan saya diterima begitu. Dan selanjutnya pada tahun 2020 saya melamar sebagai CPNS di departemen yang sama, di universitas yang sama, dan sampai sekarang saya berstatus sebagai dosen PNS di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Nah, selama saya berkarir 10 tahun, jadi mulai tahun 2015 sampai saat ini, saya ditugaskan dan saya berkonsentrasi pada rumpun ilmu ekonomi, sumber daya alam, lingkungan, energi, dan maritim yang merupakan salah satu konsentrasi yang ada di jurusan ilmu ekonomi, begitu, atau Departemen Ilmu Ekonomi. Nah, pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 1. Ya, jadi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan 1 ini adalah mata kuliah dasar atau pondasi untuk mengambil mata kuliah yang lain pada konsentrasi tersebut. Nah, mata kuliah ini berfokus pada 4 bagian utama, yaitu yang pertama adalah isu dan keterkaitan antara sumber daya alam dan ekonomi. Dan yang kedua adalah konsep dan analisa ekonomi tentang sumber daya alam, dan yang kemudian yang ketiga adalah penerapan konsep-konsep dan analisa terkait dengan ilmu ekonomi sumber daya alam yang diaplikasikan kepada kasus-kasus yang terjadi. Yang keempat adalah terkait dengan bagaimana nantinya mahasiswa mampu untuk mengatasi atau menyusun atau memberikan saran terkait dengan masalah-masalah dan kebijakan sumber daya alam yang bisa diambil, termasuk juga kebijakan sumber daya alam di negara-negara berkembang. Nah, di dalam mata kuliah ini mahasiswa pertama kali akan mempelajari terkait dengan dasar-dasar terkait dengan consumer behavior atau consumer demand, seperti bagaimana penerapan dari Marshallian demand maupun Higgsian demand ketika masuk ke dalam ekonomi sumber daya alam. Karena Marshallian demand dan Higgsian demand merupakan konsep dasar untuk kita masuk kepada teori valuasi ekonomi sumber daya alam. Selanjutnya, step selanjutnya adalah mahasiswa mulai masuk atau kita arahkan kepada topik-topik atau aplikasi-aplikasi yang digunakan di dalam ekonomi sumber daya alam. Seperti misalnya aplikasi bagaimana penggunaan teori hoteling misalnya di dalam model ekonomi mineral seperti minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada topik terkait dengan ekonomi perikanan laut, begitu, dengan mengaplikasikan model Gordon-Schaefer untuk kita bisa mencapai ekonomi keberlanjutannya atau sustainability, atau di dalam ekonomi perikanan laut itu ada maksimum sustainability yield dan maksimum economic yield di dalamnya. Termasuk juga mahasiswa mempelajari kebijakan apa atau desain kebijakan apa yang bisa diatur atau yang bisa digunakan agar ekonomi sumber daya perikanan itu bisa lestari dan bisa sustainable. Nah, selanjutnya mahasiswa juga belajar terkait dengan ekonomi kehutanan, begitu. Jadi aplikasi teori ekonomi terhadap aspek sumber daya alam, yaitu kehutanan, yaitu bagaimana mahasiswa nanti mampu untuk menghitung optimal single rotation atau mungkin Faussman rotation, di mana kita akan bisa melihat bagaimana sih efisiensi dan efektivitas kita bisa memanen hasil hutan, tetapi sustainability-nya tetap bisa terjaga. Kemudian selanjutnya adalah mahasiswa juga mempelajari terkait dengan ekonomi sumber daya air, serta kebijakan-kebijakan yang
dibuat atau disusun untuk menyelesaikan masalah sustainability untuk ekonomi sumber daya alam, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang. Nah, kemudian selanjutnya adalah capaian pembelajaran utama dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 1 ini adalah agar mahasiswa mampu menganalisis relevansi dari teori ekonomi dengan implementasi terhadap kebijakan di dalam ekonomi sumber daya alam. Jadi mahasiswa memahami dasar-dasar teori yang melandasi kebijakan saat ini, mampu memilah dan menganalisis teori-teori terbaru yang berkaitan dengan penyusunan pembuatan kebijakan ekonomi sumber daya alam begitu. Nah, mata kuliah ini terdiri dari 14 kali pertemuan di luar ujian tengah semester atau yang kita sebut UTS dan ujian akhir semester atau kita sebut UAS. Nah, proses pembelajaran ini menggunakan metode blended learning, yaitu ada sinkronus dan asinkronus. Jadi untuk asinkronus, mahasiswa bisa membuat atau mengakses perkuliahan atau materi perkuliahan di dalam Hebat e-learning yang dimiliki oleh Universitas Airlangga. Nah, di dalam prosesnya, mata kuliah ini menggunakan metode pengajaran utamanya adalah menggunakan case-based learning. Jadi, mahasiswa selain mendapatkan teori di kelas, juga saya sebagai pengajar itu memberikan kasus-kasus nyata yang ada di dunia yang ada di lapangan. Contoh misalnya ketika kita melakukan aplikasi terkait valuasi ekonomi misalnya, maka kasus nyata atau case-case yang saya berikan adalah terkait dengan pencemaran limbah B3 yang itu juga merupakan salah satu hasil dari riset yang pernah saya lakukan, yaitu melakukan valuasi pencemaran untuk limbah B3. Kemudian selain itu di dalam perkuliahan supaya mahasiswa tidak bosan, saya juga menggunakan yang namanya game. Salah satunya adalah Harvest Game. Jadi Harvest Game ini adalah untuk melihat perilaku di dalam game teori terkait dengan perilaku nelayan di dalam melakukan perikanan laut tangkap begitu. Jadi aplikasi game teori secara fun saya terapkan menggunakan Harvest Game gitu. Selain itu saya juga melakukan evaluasi di akhir perkuliahan, yaitu dengan membuat sebuah permainan kuis menggunakan alat bantu Kahoot untuk melihat sejauh apa dan seefektif apa materi yang sudah saya berikan gitu. Nah, kemudian saya juga mendorong mahasiswa untuk aktif berdiskusi, termasuk juga saya memberikan tugas serta kuis baik itu di awal pertemuan, di tengah pertemuan atau mungkin di akhir pertemuan untuk memacu semangat belajar dari mahasiswa. Nah, mata kuliah ini itu memiliki 4 komponen, yaitu tugas itu 30%, kemudian juga ada kuis 40%, sisanya adalah terbagi menjadi tugas 30%, kuis 10%, sisanya terbagi menjadi UTS dan UAS, seperti itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan berkuliah terkait dengan ekonomi sumber daya alam. Jadi kita akan bertemu di pertemuan ke-8 yang terkait dengan sumber daya perikanan atau yang kita sebut sebagai fisheries economic ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, mungkin kita akan bermain game peran. Kenapa? Karena di dalam fisheries economic ini kita akan salah satunya adalah menggunakan aplikasi di dalam game teori ya. Namanya adalah Harvest Game ya. Jadi apa itu Harvest Game? Jadi ini seperti ini Harvest Game. Jadi Harvest Game itu adalah permainan ekonomi yang menunjukkan bagaimana perilaku dari pelaku ekonomi, yaitu dalam hal ini adalah nelayan, di dalam dia melakukan tangkapan tangkapan di laut. Jadi ini adalah simulasi ya. Kita melakukan simulasi seakan-akan teman-teman ini sebagai seorang nelayan atau pencari ikan, yang itu kita punya beberapa yang disebut sebagai tabel payoff. Jadi tabel payoff
sudah saya bagikan. Ya, jadi seperti ini tabel payoff-nya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini bahwa ini adalah monthly phasing dan ini adalah jumlah kita phasing. Jadi sumbu X yang adalah monthly phasing, sumbu Y-nya adalah berapa kali dia akan melakukan yang namanya phasing ya. Jadi kalau 0 berarti dia 0 kali atau 0 bulan. Nah, ini adalah payoff yang akan didapat. Payoff yang akan didapat adalah jumlah ikan yang akan didapat. Kira-kira seperti itu. Semakin teman-teman melakukan maksimum utility-nya, ya, semakin teman-teman maksimum utility itu enggak semakin banyak, malah akan semakin berkurang. Jadi di dalam sini itu bukan yang terbanyak yang akan lebih banyak mendapatkan, tapi yang paling maksimum yang akan kita lakukan. Nah, silakan teman-teman kita bagi kelompok 4 kelompok ya. Satu kelompok ini ada 4 ya. Di sini juga ada 6 kelompok dan yang 2 belakang ikut gabung ke kelompok ini. Ya, silakan, yuk. Kursinya ditarik aja. Oke, silakan diisi ya. Udah. Oke ya, teman-teman. Jadi ini adalah pengisiannya. Jadi nanti individu akan mengisi di sini. Kemudian nanti akan ada tambahan bulan memancing. Nah, kemudian tinggal dikurangi, nanti tinggal payoff-nya berapa, begitu. Jadi payoff-nya tinggal melihat dari tabel dari yang teman-teman sudah dapatkan. Begitu. Contoh misalnya, teman-teman di bulan 1 itu hanya melakukan 5 kali melaut, maka akan mendapatkan payoff sebesar 656. Kemudian teman-teman ketika melakukan di bulan 2, misalnya bulan 2 adalah 3, maka akan mendapatkan payoff 711. Di mana kita isinya? Di sini nantinya ya. Total bulan memancingnya ini individu masing-masing teman-teman, jadi ada 4 isian. Jadi teman-teman akan mengisi 4. Kemudian masing-masing grup akan ngisi di sini ya. Seperti itu. Jadi nanti jumlah bulan memancing kolom B dikurangi kolom A, ketemu yang namanya kolom D ya, gitu. Ya, 1 orang 1, nanti teman-teman misalnya Fajar nih. Saya bulan ini 2, maka di situ ditulis yang kolom A adalah 2, payoff-nya berapa? 967. Ini 2 di sini loh. Nah, 2 kali di bulan 1, maka payoff-nya 967. Ya, 29 ini loh, 2 1. Oh ya, sorry, 667. Ya, 667. Oke. Jadi di bulan pertama 2 kali. 2 kali kalau milih 2 boleh. Di bulan pertama 8 kali boleh. Ya, Jadi kan semakin di sini kan ya. besar. Ya. Ditulis saja. Oke, yuk silakan, yuk. Kamu dulu. Iya kan. Ya, betul seperti itu ya. Ya. Ya, oh. Ya. Ya, ditulis saja ini 2, ini 9674 gitu aja loh. 2 ininya kan. Enggak. Ini kan ini. Ini jumlah bulan memancingnya berapa? Misalnya 2 ya. Berarti total bulannya ini berarti berapa? 7114 ya, gitu aja udah. Udah. Terus bawah ya. Ada 4 data. Oke. Ya. Oke ya, teman-teman ya. Nanti kita akan lihat di sini hasilnya. Sekarang mungkin bisa kembali lagi tempat duduknya ya. Kita akan lihat hasil dari teman-teman begitu untuk terkait dengan hasil harvest game ini gitu. Tolong ya isinya. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, Kak Bapak.
Oke ya. Kita akan lihat hasilnya. Nah, jadi kita akan tadi belajar bahwa tidak selamanya maksimum utility itu menghasilkan sesuatu effort yang juga, sesuatu hasil atau payoff yang maksimum. Kita bisa buktikan dari hasil harvest game yang sudah kita lakukan tadi, begitu. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ada 3 kelompok. Jadi kelompok ini menghasilkan jumlah bulan melaut itu memaksimumkan kondisi ya. Memaksimum kondisi sehingga penyebabnya di round 2 itu dia mengalami yang namanya penurunan ya, terjadi yang namanya decline dari hasil payoff yang kita sudah lakukan. Nah, termasuk juga karena kita sudah 3 kali melakukan round, maka kondisi payoff-nya atau jumlah putarannya itu memang masing-masing orang itu memang pinginnya adalah untuk memaksimalkan utility, tapi hasil payoff-nya itu menyebabkan beberapa kelompok itu tidak semuanya menghasilkan yang namanya Pareto condition. Pareto condition itu semuanya mengalami peningkatan, tapi ada kelompok-kelompok yang tidak mengalami peningkatan. Contoh misalnya adalah di kelompok 3 seperti itu. Jadi inilah salah satu aplikasi bagaimana kita menggunakan game theory dengan menggunakan yang namanya harvest game. Oke, nah data realnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat data realnya ya hampir sama dengan simulasi yang kita lakukan begitu. Nah, kita bisa melihat bahwa konteksnya adalah masing-masing industri, ada harvest, ada cat sama aquaculture itu mengalami peningkatan, tapi kondisi ini kalau kita teruskan akan mengalami yang namanya decreasing di dalam sustainability yield gitu. Nah, kenapa terjadi decreasing begitu? Pertanyaannya adalah kenapa terjadi decreasing? Ya, karena balik lagi bahwa sumber daya alam terutama di laut itu ada keterbatasan atau yang disebut sebagai drying capacity ya. Jadi asumsinya adalah bahwa seseorang atau pertumbuhan itu dibatasi sama ruang. Ya. Karena dia dibatasi sama ruang, maka dia pertumbuhannya hanya sebesar ruangan yang terjadi tersebut. Gitu. Oke. Nah, seperti ini kira-kira ya. Jadi setiap orang akan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, kemudian pada titik tertentu pertumbuhannya akan menjadi stabil gitu. Jadi ini namanya adalah density dependence. Jadi pertumbuhan itu tergantung dengan ruang yang dihadapi gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan, mungkin silakan. Ya, silakan Mas. Oke. Untuk fungsi teorinya di dalam kode cipher terjadi pada semua spesies ikan atau tidak? Oke, jadi kalau kita melihat dari density, maka konteksnya adalah kita akan melakukan ada faktor pertumbuhan logistik ya. Jadi kalau kita lihat di garis ini adalah garis logistik. Jadi kebanyakan aplikasi di dalam mata kuliah ekonomi, terutama ekonomi perikanan, itu menggunakan pertumbuhan logistik. Jadi kan kita punya 4 macam tipe pertumbuhan, kurva pertumbuhan kan. Satu yang disebut sebagai linear, yang kedua adalah eksponensial, yang ketiga adalah kuadratik, fungsi kuadratik, yang keempat adalah fungsi logistik ya. Jadi logistik adalah fungsinya tidak mungkin mendekati maksimum begitu. Termasuk juga di dalam fungsi Gordon-Schaefer ya. Bentuknya kan seperti ini. Logistik growth. Jadi awalnya slow, kemudian fast, kemudian balik lagi menjadi diminishing. Oke, di dalam ekonomi perikanan kita mengenal yang namanya fungsi Gordon-Schaefer ya. Fungsi Gordon-Schaefer itu fungsi utamanya adalah fungsi dari
xt minus xt xt plus 1 minus f xt ya. Jadi kalau kita melihat di sini ini disebut sebagai continuous ya, fungsi continuous form ya. Jadi fungsi continuous form itu bahwa pertumbuhan tahun mendatang itu dipengaruhi sama pertumbuhan di tahun ini ya. Jadi fungsinya kalau continuous form pasti adalah diferensiasi dari dx per dt sama dengan dari fungsi x tersebut. Oke. Itu. Nah, itu fungsi utama dari Gordon-Shaffer. Ya, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman, silakan. Ya. Ya. Kan ada juga Pak tentang dari Malthus Ya. yang terkait dengan resource limit. Ya. Itu kan tentang pertumbuhan penduduk yang mengikuti deret ukuran, Ya. sedangkan pertumbuhan makanan itu mengikuti deret bertumpa. Ya, ya. Itu tuh kejadiannya alami jika menunjukkan konsep definisi dependence yang diatas atau gimana Pak? Ya, jadi memang kalau kita mengacu kepada Malthus, jadi density dependence yang tadi kita terangkan, itu memang mengilhami Malthus untuk membuat yang namanya decimal population ya. Jadi pertumbuhan penduduk itu mengikuti deret ukur, kemudian pertumbuhan makanan itu mengikuti deret hitung ya, seperti itu. Jadi, nah karena kita punya keterbatasan sehingga ketika pertumbuhan itu mencapai titik puncak itu nggak bisa langsung terus tumbuh itu ya, sehingga makanya dia mengalami yang namanya kalau kita terusin tuh di dalam model logistik maka dia akan mengalami yang namanya penurunan di sini seperti itu ya. Itu kira-kira Mbak Reski ya, gitu ya. Oke ya, kita lanjutkan ya berarti ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita memasuki yang namanya fungsi Gordon-Shaffer atau menggunakan logistic of population. Jadi apa itu? Ya kita akan melakukan yang namanya growth feedstock dengan yang namanya feedstock itu sendiri ya. Jadi pertumbuhan feedstock dibandingkan dengan jumlah feedstock itu sendiri. Nah, pertumbuhan feedstock kita ketahui itu ada persamaannya yaitu K, R, dan fungsi dari X ya. Ini adalah pertumbuhan dari XT plus 1 ya. K ini disebut sebagai carrying capacity. Ini adalah growth. Nah, ini adalah stok awal ya. Oke. Itu sehingga kalau kita melihat nah, ini iya ini enggak bagus ini mic-nya. Oke ya. Jadi kalau kita melihat di sini maka kita akan menemui fungsi persamaannya adalah seperti ini ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah di mana titik sustainability. Jadi fungsi utamanya di dalam mata kuliah ini adalah kita mencari titik sustainability dari perikanan laut tangkap ya. Gitu. Nah, seperti ini misalnya. Jadi, apakah ini bisa kita gunakan? Ya, saya pernah mengukur ada dua pelabuhan di situ, ada di Muncar sama Pengambengan. Nah, kita bisa melihat apakah K itu berubah? Iya, karena kita bisa melihat di sini maturity-nya. Jadi, ketika K-nya K1 itu yang merah, itu saya buat, kemudian K2 yang biru. Nah, ketika K-nya itu berubah, maka itu juga berpengaruh terhadap production function yang terjadi. Jadi, K1 itu K-nya cukup tinggi, sehingga production function-nya itu meningkat. Kemudian ada kondisi di mana dia turun. Begitu juga yang sebaliknya, seperti itu kira-kira. Oke, nah kalau kita pakai persamaan, misalnya ini persamaan detailnya, misalnya R sama dengan 0,5, K sama dengan 100, maka berapa kondisinya? Ya, seperti ini kira-kira nanti logistik populasinya. Mengikuti density, gitu ya. Mengikuti density. Ya. Nanti kalau kita ada waktu, kita akan coba
menghitung menggunakan komputasi. Apakah benar kita masukkan fungsi persamaan R-nya 0,05, K-nya 100, N-nya adalah 1, N-nya berarti populasi awal 1, begitu. Nah, maka dia akan mengikuti yang kondisi ini. Jadi, dia akan meningkat mencapai 100 ketika dia pada time ke 15 atau ke 16. Dan dia tidak akan bisa tumbuh lagi ketika memang K-nya adalah 100. Jadi, kondisi alamnya itu memang hanya memungkinkan alam tersebut itu untuk maksimum adalah 100 spesies gitu. Nah, bentuknya akan sama kan seperti ini, baik itu paramecium, dapina maupun walrus ya, seal ya, singa laut gitu. Oke, nah kemudian kalau berubah gimana? Ya, dia akan berubah nih logistic population-nya. Jadi mengikuti carrying capacity sama logistik yang awal. Jadi kalau misalnya nih, tadi kan kita set bahwa carrying capacity-nya 100 nih. Nah, kita set populasinya 150, gimana? Turun. Itu. Jadi bentuk kurvanya adalah sampai ke carrying capacity. Nah, ini yang dinamakan sebagai modern Gordon-Schaefer. Oke, ada terakhir mungkin last question. Sudah? Clear ya? Oke, kalau clear maka kita akan ada latihan ya di sini ya. Nanti dikerjakan 1 minggu, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita menutup, mungkin saya akan melakukan evaluasi dari studi ini, dari perkuliahan ini. Mungkin bisa dibuka HP-nya ya. Kita akan melakukan game pakai nama asli ya. Oke, sudah semua? Ya, kita mulai ya. Yuk. Oke, apa yang dimaksud dengan tangkapan berkelanjutan dalam model Gordon-Schaefer ya? Ada 4 pilihan ya, maximum sustainability yield, maximum economic yield, total allowable catch, sama maximum sustainable total cost ya. Oke ya, jadi yang benar memang maximum sustainability yield ya. Kita lihat siapa yang menjadi pertama. Oke, 3 dulu ya, Farah. Ya, tepuk tangan buat Farah dulu ya. Yang kedua Mas Fajar, ya tepuk tangan dulu. Sama yang pertama adalah Mas Adrian ya. Oke ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan ekonomi perikanan kelautan. Nanti soalnya akan saya upload juga di Hebat dan juga materinya. Nanti feel free saja kalau ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan ini, silakan WA saya atau mungkin disimpan dulu untuk kita tanyakan di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, oke. Oke, makasih semuanya. Baik, demikian deskripsi mata kuliah yang bisa saya sampaikan terkait dengan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan 1. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi penonton yang menyaksikan video ini. Terima kasih, selamat pagi.